Hai, saya Kathy. Topik kali ini adalah jalan pintas yang salah menuju sukses. Saya memilih topik ini karena merasa prihatin atau sedih melihat banyak orang, khususnya anak-anak muda yang ingin cepat sukses dengan segala cara. Bahkan banyak yang tidak peduli apakah jalan yang ditempuh itu bisa merugikan orang lain yang akhirnya juga merugikan diri sendiri. Sebelum pandemik, sudah banyak orang yang berambisi menjadi kaya atau sukses dengan jalan pintas yang salah. Apalagi setelah pandemik, semakin banyak orang yang panik ingin cepat kaya. Berbagai cara ditempuh tanpa rasa takut kepada manusia dan Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa di dunia ini ada hukum yang berlaku, yaitu hukum tabur tuai. Di sini saya berikan contoh-contoh jalan yang salah. Nomor 1, menipu atau menggelapkan uang orang. Poin ini saya jadikan nomor 1 karena banyak kasus penipuan yang dilakukan banyak orang. Menipu memang kesannya hal yang paling mudah dan cepat menjadi sukses atau kaya. Tetapi banyak yang tidak sadar bahwa sebenarnya mereka sedang menabung malapetaka untuk diri sendiri atau keluarganya cepat atau lambat. Contohnya seorang wanita muda yang berinisial EG yang bekerja sebagai kepala sekolah di Kota Blitar. Wanita muda ini nampaknya lugu dan dengan jabatannya menipu banyak orang dengan cara mengajak banyak orang untuk investasi di bidang pendidikan yang ternyata adalah penipuan. Banyak orang yang percaya kepadanya karena kedudukan beliau di sekolah tersebut yang mengajarkan murid-muridnya untuk punya karakter yang baik, yaitu yang mengajarkan kejujuran dan lain-lain. Saya merasa prihatin ya, karena wanita muda ini sudah berbuat sesuatu yang telah merusak dirinya. Sekali lagi, percayalah bahwa kekayaan yang diraih dari hasil menipu atau merugikan orang lain pasti berujung mencelakakan diri sendiri atau keluarga. Nomor 2, investasi yang menjanjikan laba yang tinggi. Banyak orang tergiur dengan investasi yang menawarkan laba yang tinggi tanpa memperhitungkan risiko. Bahkan yang menjual produk memberi harapan bisa cepat kaya. Apalagi yang menawarkan adalah seorang teman atau saudara yang bekerja di perusahaan tersebut. Banyak yang terjebak dan baru sadar setelah beberapa bulan ketika labanya tidak ditransfer atau tidak bisa menarik modal yang setor. Ternyata investasi bodong atau scam. Benar sekali nasihat orang tua atau nasihat orang bijak yang berkata, hati-hati dengan sesuatu yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan atau too good to be true. Nomor 3, pinjam uang dengan bunga yang tinggi. Banyak orang yang pinjam uang tanpa agunan karena syarat-syaratnya mudah. Mereka mengambil jumlah yang cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi atau bisnis. Karena fokus hanya kepada labanya, tidak terpikir jika bisnisnya tidak lancar atau gagal, hutang akan semakin besar dan pasti asetnya akan disita jika dipakai sebagai jaminan. Nomor 4, merusak hubungan rumah tangga orang lain. Banyak orang, khusus para wanita yang tega merusak pasangan yang kaya raya demi ambisi supaya bisa menjadi kaya. Banyak yang berhasil merebut suami orang lain, malah banyak yang memutarbalikkan fakta bahwa dia adalah penolong bukan perusak. Orang ini bagaikan iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Menurut pengalaman dari banyak orang yang telah merusak rumah tangga orang lain, cepat atau lambat hidupnya tidak akan bahagia karena selalu dihantui oleh perasaan tertuduh hati nuraninya. Tetapi masih banyak yang tidak merasa berdosa, malah sering pamer di medsos bahwa hidupnya bahagia bersama suami yang kaya tersebut. Tidak merasa bersalah walaupun dia tahu eks dari pasangannya merasa sedih. Saya percaya akan hukum tabur tuai. Tuhan memang baik, tetapi Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Jadi mending pikir baik-baik untuk memperbaiki diri sebelum terjadi hal-hal yang tidak diingini. Nomor 5,
trading forex atau saham. Banyak orang yang tergiur dengan trading forex, saham, atau trading yang memberi harapan bisa cepat kaya. Memang banyak yang untung dan cepat kaya, tetapi menjadi kaya dari hasil trading, hidup kita tidak akan damai karena setiap saat harus monitor turun naik harga. Jadi kita harus sadar untuk tidak menjadi serakah karena suatu hari pun akan merugi dan semua yang dicapai bisa ludes. Ini terjadi pada beberapa teman saya yang sebelumnya kaya banget, ujungnya jadi miskin jika tidak menguasai produk yang dibeli. Saya tetap percaya akan pepatah setinggi-tingginya burung terbang, suatu hari jatuh juga. Saya tidak akan bahas yang lain karena pasti akan panjang video ini, tetapi yang saya ingin sampaikan adalah tidak ada jalan pintas atau cepat menjadi kaya. Pesan moral dari saya adalah jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain yang lebih hebat. Kenali kemampuan Anda. Belajar untuk bisa memanage uang dengan benar. Ingat, ada pepatah, Roma tidak dibangun dalam satu hari. Percayalah, jika kita gigih atau tekun, jujur, dan tidak mudah putus asa untuk melakukan sesuatu, pasti suatu hari Anda akan berhasil dengan rasa damai. Apa gunanya kekayaan, terutama jika diraih dengan cara yang tidak baik? Kita tidak bisa hidup tenang atau damai. Percayalah, rasa damai itu lebih berharga atau lebih mahal daripada kekayaan. Saya pribadi lebih memilih bisa hidup damai daripada hidup dengan bergelimang harta, apalagi harta yang diperoleh dari hasil kejahatan. Hidup adalah pilihan dan pilihan ada di tangan Anda. Semoga saran saya bisa diterima oleh Anda. Terima kasih udah mau menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam dari saya, Kathy Wenas.